Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan acara Renungan Malam Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Sebelum kita beristirahat, marilah kita mendengar sapaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan meluangkan waktu untuk menerima sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan memberkati, membimbing di dalam kami semua bekerja, beraktivitas pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami akan meluangkan waktu untuk menerima sabda-Mu yang hidup. Berbicara kepada kami ya Tuhan, lembutkanlah hati kami, dan kiranya Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga kami akan mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, kita akan membaca sebagian dari Alkitab yang terdapat dari Kitab Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 18. Namun kami akan membacakan sebagian untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama akan saya ambilkan dari pasal 1 ayatnya yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian dilanjutkan dengan pasal yang 1 ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan Bapak Ibu, sebagai ayat penutupnya atau inti daripada kitab Pengkhotbah ini terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Yang demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan firman ini sungguh-sungguh percaya dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan malam pada saat ini diberi tema bermazmur dan bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Pengkhotbah telah melihat, telah menulis, telah mengamati di dalam kehidupannya bahwa siklus kehidupan manusia adalah sia-sia beserta alam yang ada. Kemudian mencari hikmat itu juga sia-sia. Mencari kekayaan itu juga sia-sia. Menjadi orang yang saleh itu juga sia-sia. Apakah benar demikian itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kata sia-sia itu adalah tidak berguna bagi dirinya sendiri, apalagi berguna bagi orang lain.
Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Mazmur 139, pasal 139 ayat 13 sampai 17, di sana jelas-jelas dikatakan bahwa kehidupan manusia yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan adalah sudah direncanakan di dalam kandungannya. Sejak di dalam kandungan ibunya, itu sudah dipilih Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang dipilih Tuhan, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah, rencana yang besar untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kemuliaan sesama, untuk kebersamaan sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berhadapan dengan kehidupan ini, ada dua hal yang akan kami sampaikan. Memang segala sesuatu itu adalah kesia-siaan belaka kalau kita itu di dalam kehidupannya itu tidak mengenal Tuhan, tidak bersyukur, apalagi bermazmur memuji Tuhan. Segala sesuatu sia-sia kita bekerja mencari hikmat, hanya untuk diri kita sendiri. Setelah kita dipanggil Tuhan, apa yang diwariskan oleh anak cucu kita? Tidak ada, seperti menjaring angin Bapak Ibu. Tetapi satu hal kita diingatkan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Gusti Yesus Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanannya, kita dipilih, kita dipanggil, dan kita seturut dengan rencana Tuhan akan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Raja-Raja 3 pas ayat 9 sampai 15, ketika Raja Salomo itu masih muda, meminta berkat kepada Tuhan. Bagaimana supaya Raja Salomo itu bisa memimpin bangsa Israel yang sedemikian besar, yang tegar tengkuk, yang sakkarpe dewi. Di sini Raja Salomo bertemu dengan Allah di dalam mimpi di tempat Gibeon. Aku akan memberikan 3 hal kepadamu. Yang satu umur panjang, yang satu kekayaan, dan yang ketiga adalah hikmat. Dan Salomo meminta yang ketiga, yaitu meminta hikmat supaya dapat menimbang, supaya dapat memerintah bangsa Israel itu dengan baik dan benar di mata Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo diperkenankan untuk meminta kepada Tuhan? Karena di dalam kehidupannya Raja Salomo itu seturut dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia berbakti kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan Raja Salomo, demikian di dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Setelah Raja Salomo mendapatkan hikmat, tidak hanya hikmat yang diberikan, tetapi kekayaan dan kedamaian di dalam kehidupan selanjutnya. Ketika Raja Salomo masih muda, diberkati Tuhan karena tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada anak-anakku sekalian yang masih muda-mudi, apalagi yang saat ini berulang tahun. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya yang saat ini berulang tahun berguna bagi Tuhan, berguna bagi keluarganya, dan memuliakan nama Tuhan, bisa bermazmur, bisa bersyukur. Mintalah hikmat kepada Tuhan pada anak-anakku yang masih muda dan remaja, juga tentunya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, siklus kehidupan itu tidak sia-sia. Hikmat itu penting sekali.
kekayaan yang diberkati Tuhan itu juga berguna sekali, tetapi tidak untuk kita sendiri, kita akan berbagi kepada orang lain juga. Kita akan belajar bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita akan memuji Tuhan, bermazmur. Bermazmur itu artinya memuji Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam tahta kerajaannya, di dalam satu puji-pujian. Itulah yang kita mengerti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Itulah awal dari permulaan kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui akal budi kita, melalui pekerjaan kita. Kita selalu diingatkan pada malam hari ini juga dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita sekalian melalui renungan malam dan ibadah dan lain sebagainya. Itu wujud pemeliharaan Tuhan terhadap kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur, mari kita bersyukur di dalam kehidupan kita, apapun itu keadaan kita. Karena kita akan selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan yang telah kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan Raja Salomo. Kalau akhirnya Raja Salomo tidak diperkenan oleh Tuhan karena banyaknya kesenangan di dunia di dalam kehidupannya, dan akhirnya melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan pada saat ini kita diperingatkan oleh Tuhan agar supaya kita tetap bersyukur, tetap bermazmur, tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah mengingatkan kembali akan arti kehidupan di dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Hidup ini tidak sia-sia kalau hidup ini berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya karena Tuhan telah membentuk kami, memilih kami, memanggil kami untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadikanlah hidup hamba ini, ya Tuhan, sebagai garam dan terang dunia di dalam kami berada di lingkungan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami, memampukan arti hidup kami, agar kami senantiasa bersyukur dan bermazmur di dalam kehidupan kami ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.